Kalau kita merenungkan hidup kita ini, berapa tahun lagi lah kita hidup? Kalau kita bisa hidup sampai usia 60 tahun, kalau kita bisa hidup sampai usia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, atau 100 tahun, 20 tahun lagi kah kita hidup? 30 tahun lagi kah kita hidup? 40 tahun lagi kah kita hidup? Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi yang pasti kita harus memahami bahwa sisa hidup yang Tuhan berikan ini kesempatan. Sisa hidup yang Tuhan berikan bagi kita ini adalah kesempatan yang harus digunakan sebaik mungkin. Nah, saudara, itulah yang akan menjadi tema dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kita membaca dari Yeremia pasal yang pertama, Yeremia 1 ayatnya yang keempat sampai dengan 10. Pemberitaan firman Tuhan sendiri 45 pasal dari kitab Yeremia, tetapi bacaan kita dari Yeremia pasal 1 ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan ayat-ayat ini bagi Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu memperhatikannya. Firman Tuhan ayat yang keempat, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, saudaraku, sebagaimana sang nabi yaitu Yeremia diminta untuk memanfaatkan kesempatan sedemikian rupa, sesungguhnya hal yang sama bagi kita. Bukankah Tuhan kerap memberikan kesempatan di dalam kehidupan kita ketika kita sedang diberkati oleh Tuhan? Itu merupakan kesempatan bagi kita untuk bersyukur. Ketika kita sedang berkekurangan, itu kesempatan di mana kita untuk terus berharap kepada Tuhan, bekerja keras mengandalkan Tuhan. Ketika kita sedang sehat, itu merupakan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita menikmati kesehatan yang diberikan Tuhan dan bersyukur atas berkat tersebut, berkat kesehatan tersebut. Ketika kita sakit, itu pun adalah kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kita terus berdoa, untuk kita terus berharap, untuk kita terus bertekun memohon kesembuhan dari Tuhan. Demikian seterusnya. Hidup ini kesempatan. Nah, tetapi ketika kesempatan itu tidak dipergunakan dengan baik, maka kesempatan yang sama kerap tidak terulang lagi. Dan kesempatan itu jugalah yang sesungguhnya Tuhan berikan kepada bangsa Yehuda, yang merupakan penerima dari nubuatan sang nabi ini. Tuhan kerap memberi kesempatan kepada orang-orang Yehuda, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk kembali kepada Tuhan, kesempatan untuk menikmati berkat-berkat dari janji Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau kita memperhatikan dari catatan sang nabi, kerap orang-orang Yehuda itu sendiri pun tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan tidak jarang Tuhan menyatakan penghukumannya. Tuhan menyatakan nubuatannya kepada sang nabi bahwa kalau umat itu, kalau bangsa itu tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, maka mereka akan dikirim ke pembuangan. Tidak tanggung-tanggung.
Nah, saudaraku, kesempatan apa itu? Yang pertama, dari pasal yang pertama ini, kesempatan itu adalah kesempatan untuk melayani. Kesempatan untuk melayani. Saudara Yeremia dipanggil sebelum ia lahir. Ini unik, menarik. Kalau kita memperhatikan dari perspektif manusia, bagaimana mungkin seseorang dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, padahal orangnya saja belum ada. Dan agak aneh juga, bagaimana mungkin Tuhan bisa memilih, menentukan sebelum Yeremia ada. Nah, tetapi begitulah ternyata cara Tuhan bekerja, sangat unik, sangat khas. Dan cara Tuhan bekerja ketika memanggil seseorang, memilih seseorang, menetapkan seseorang, mengangkat kehidupan seseorang, menolong kehidupan seseorang, campur tangan di dalam kehidupan seseorang, itu beda-beda. Hampir tidak ada satupun di antara kita yang hadir di ibadah ini persis sama cara Tuhan mengurusi kehidupan kita. Hampir tidak ada yang persis sama, beda-beda. Nah, di dalam bagian ini, ketika sang nabi mencatat, ingin mengatakan kepada orang-orang Yehuda tentunya, dan kepada umat Tuhan masa kini tentunya, lihat pengalaman bagaimana aku dipanggil untuk melayani. Bukankah unik cara Tuhan? Bukankah khas cara Tuhan? Bukankah sangat spesifik cara Tuhan di dalam memilihku, di dalam menentukanku, di dalam mengangkatku sebagai seorang nabi untuk melayanimu? Dan sang nabi ingin mengatakan begini kepada orang-orang Yehuda, bahwa engkau pun sesungguhnya dipilih oleh Allah. Engkau pun sesungguhnya ditentukan oleh Allah. Bukankah engkau umat pilihan Allah? Bukankah engkau begitu spesial di mata Allah? Bukankah engkau dipilih oleh Allah dari bangsa-bangsa lain? Ya, engkau dipilih Allah. Dan sebagaimana aku akhirnya merespon pilihan Allah itu, sebagaimana aku akhirnya merespon panggilan Allah itu, maka engkau pun umat Tuhan, orang-orang Yehuda, harus merespon dengan cara yang sama. Nah, saudaraku, ini Allah yang memanggil. Kalau pejabat yang memanggil, kalau politikus yang memanggil, kalau pengusaha yang memanggil, barangkali ada orang yang begitu senang karena yang memanggil itu adalah orang yang terpandang. Tapi bagaimanapun itu kan manusia yang memanggil. Di sini sang nabi ingin mengatakan bahwa panggilanku ini adalah berasal dari Allah. Allah yang memanggilku, dan sebagaimana Allah memanggilku, engkau hai orang-orang Yehuda, engkau hai umat Tuhan, Allah yang sama jugalah yang memanggilmu, yang memilihmu. Nah, untuk itu sadarilah betapa berharganya panggilan itu, betapa mulianya pilihan itu, betapa besarnya karya itu, karya yang dilakukan oleh Allah itu di dalam memilih dan menetapkanmu. Sadari itu supaya engkau bisa bertindak sesuai dengan panggilan itu, sesuai dengan pilihan Allah itu. Nah, sekalipun di awal, ya sang nabi menyadari keterbatasannya, kelemahannya, kekurangannya. Sesungguhnya umat Tuhan pada masa kini pun kan kerap merespon pilihan Allah itu, penetapan Allah atas kita itu dengan cara yang sama. Ah Tuhan, aku tidak pandai bicara. Ah Tuhan, aku tidak memiliki cukup karunia. Ah Tuhan, aku tidak memiliki talenta. Ah Tuhan, aku masih muda. Ah Tuhan, masih ada orang lain. Kenapa tidak orang lain? Ah Tuhan, belum sekarang, tahun depan. Ah Tuhan, aku tidak berpendidikan. Masih banyak orang yang berpendidikan. Nah, membuat alasan. Sang nabi pun hampir terjebak dengan alasan seperti itu. Tetapi akhirnya dia sadar bahwa yang memanggil ini adalah Allah, dan yang memberi mandat, yang memberikan perintah adalah Allah. Kalau demikian, apa yang saya takutkan?
Kalau demikian, apa yang kita takutkan? Kalau Allah yang memanggil kita untuk melayani, lakukan, kerjakan. Karena Allah akan memberi kemampuan bagi saudara. Jangan melihat pada keterbatasan diri, jangan melihat pada kelemahan, jangan melihat pada kekurangan, tapi lihatlah Allah yang memanggilmu, lihatlah Allah yang menetapkanmu, lihatlah Allah yang memilihmu. Maka Dia adalah Allah yang akan memampukanmu untuk mengerjakan apa yang diperintahkannya. Itu yang dipahami oleh sang nabi, dan harusnya itu jugalah yang dipahami oleh orang-orang Yehuda dan umat Tuhan. Nah, saudaraku, Allah yang memberi perintah. Tentu sang nabi melihat bagaimana kehidupan orang-orang Yehuda waktu itu, kerajaan Israel bagian selatan, Yerusalem, yang begitu bobrok secara moral. Yang nabi-nabi sudah diutus kepada mereka, tapi mereka menolaknya. Bangsa yang dipilih oleh Allah, tetapi bangsa itu tidak lagi mencerminkan hidup sebagai umat pilihan Allah. Kepada bangsa seperti itukah aku datang, Tuhan? Untuk permasalahan seperti itukah Engkau mengutus aku, Tuhan? Nah, bukankah ketika kita diperhadapkan dengan tugas tanggung jawab melayani Tuhan, yang kita bisa lihat, yang kita kerap lihat adalah tantangan di depan, perjuangan-perjuangan di depan, masalah-masalah di depan? Ya, bisa terjadi seperti itu. Tetapi menariknya, kalau kita memperhatikan dari sang nabi ini, dia sadar betul, kalau memang Tuhan sudah memilih aku, kalau memang Tuhan sudah menetapkan aku, maka untuk tantangan yang besar sekalipun, menghadapi orang-orang Yehuda dengan kebobrokan moralnya, Tuhan akan memampukan aku. Tuhan akan memberikan hikmat kepadaku. Ketika aku melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka aku taat saja pada apa yang diperintahkannya. Karena Tuhan yang terbaik, Tuhan tahu yang terbaik juga untuk hidupku, untuk panggilanku, untuk masa depanku. Nah, saudara, sesungguhnya siapapun di antara kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang ditentukan oleh Allah. Dan kesempatan sesungguhnya sama diberikan oleh Allah untuk melayani kepada semua orang tanpa terkecuali. Hanya memang jangan dipahami bahwa melayani itu hanya seperti yang dilakukan di depan ini. Pelayanan itu mencangkup seluruh aspek kehidupan. Melayani di tengah-tengah keluarga, melayani di tempat pekerjaan, melayani sahabat-sahabat, rekan-rekan, melayani di masyarakat, melayani dimanapun kita berada. Nah, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Bagaimana supaya sisa hidup yang Tuhan berikan ini kita pakai untuk kesempatan melayani Dia. Ketika tugas tanggung jawab diberikan, ketika kepercayaan diberikan, ambil itu, tangkap itu, kerjakan itu sebaik mungkin, dan dikerjakan untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Kerjakan untuk Tuhan. Maka lihatlah bagaimana kehidupan saudara ke depan menikmati sukacitanya melayani Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Dimanapun, pahamilah bahwa saya ditentukan dipilih untuk melayani. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, yang ditentukan oleh Tuhan. Panggilan saudara jelas adalah untuk menjadi wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini, berarti saudara, Allah ingin melayani manusia, berarti saudara pun dan saya melakukan tugas pelayanan itu dimanapun kita berada. Kesempatan untuk melayani, pakai. Yang kedua, dari pasal yang kedua sampai 24, kesempatan apa yang diberikan oleh Tuhan? Kesempatan yang kedua adalah kesempatan untuk menikmati berkat-berkat dari perjanjian. Menikmati berkat-berkat
dari janji Allah. Saudaraku, Allah kita itu adalah Allah yang sangat suka mengadakan janji. Dan inisiatif dari janji itu bukan datangnya dari manusia, bukan datangnya dari umat Tuhan, tapi datangnya dari Allah. Allah mengadakan janji kepada Adam dan Hawa. Allah mengadakan janji kepada Nuh. Allah mengadakan janji kepada Abraham. Allah mengadakan janji kepada Musa. Allah mengadakan janji dengan Daud. Demikian seterusnya. Allah kita itu adalah Allah yang kerap mengadakan perjanjian. Apa maksud Allah dengan janji itu? Allah ingin bagaimana supaya janji itu dipahami sebagai sarana untuk mengikat hubungan kita dengan Dia. Saya ulang bagian ini. Allah ingin kita sadar bahwa ketika Allah mengadakan janji dengan umatnya, dengan kita, itu adalah sarana untuk membuat kita dekat dengan Dia, terikat dengan Dia. Karena Allah tidak ingin kita jauh dari Dia. Allah tidak ingin kita meninggalkan Dia. Allah tidak ingin kita terhilang. Allah tidak ingin satupun di antara kita terhilang. Allah tidak ingin satupun di antara kita tersesat. Tetapi yang Allah inginkan adalah bagaimana kita tetap komit dengan Dia. Hanya Dia saja, tidak ada yang lain. Saudara, pasal-pasal yang saya sebutkan tadi dari pasal 2 sampai 24 itu, di situ sang nabi menunjukkan bagaimana umat yang kepadanya Allah mengikat janji, tetapi umat itu telah meninggalkan Tuhan. Mereka tidak setia dengan janji yang Tuhan adakan. Padahal Allah ingin memberkati mereka di dalam ikatan perjanjian itu, tetapi mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan. Teguran begitu keras disampaikan oleh sang nabi. Hai orang-orang Yehuda, lihat bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lihat bangsa-bangsa yang beribadah kepada ilah-ilah. Lihat bangsa-bangsa yang beribadah kepada dewa-dewa. Lihat bangsa-bangsa yang beribadah kepada berhala-berhala. Mereka saja begitu setia dengan Allah mereka, sekalipun itu bukan Allah. Sementara engkau memiliki Allah yang benar. Sementara Allah yang benar itu mengadakan ikatan janji denganmu, tapi engkau tidak mau berpegang pada ikatan janji itu. Mereka saja kepada Allahnya, sekalipun Allah itu tidak benar, mereka setia. Bukankah sesungguhnya engkau lebih parah? Engkau yang mengenal Allah yang benar, engkau tahu Allah yang benar, tetapi engkau tidak setia dengan Dia. Saudara, ironis sekali. Ironis sekali. Malah orang di luar Tuhan yang setia dengan Allah mereka, yang setia dengan ilah mereka. Sementara orang yang di dalam Tuhan, yang memiliki Allah yang benar, tidak setia. Sekali lagi sang nabi ingin mengatakan, ingat pada perjanjian yang Allah adakan dengan nenek moyangmu. Ingat perjanjian yang Allah adakan dengan bapa leluhurmu. Tuhan ingin bagaimana supaya di dalam ikatan perjanjian itu engkau menikmati berkat-berkat dari janji Allah. Saudaraku, bukan hanya itu, orang-orang Yehuda hidup di dalam kepalsuan. Kita saja tidak suka dengan kepalsuan. Ya, siapa yang suka kalau kebaikan istrinya itu palsu? Tidak ada suami yang suka, kan? Tidak ada seorang istri pun yang suka kalau kebaikan suaminya palsu. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang suka kalau kebaikan pacarnya itu kebaikan palsu. Senyumannya senyuman palsu. Ramahnya ramah palsu. Tidak ada yang suka. Kebaikan mertuanya atau kebaikan menantunya itu kebaikan yang palsu. Tidak ada yang suka. Tidak ada yang suka dengan kepalsuan.
apa adanya saja. Nah, orang-orang Yehuda begitu dikecam oleh sang nabi karena ibadah mereka, ibadah yang palsu. Korban mereka, korban yang palsu. Mereka masih beribadah, masih. Tapi bagi Tuhan ibadah itu palsu karena bukan datang dari hati mereka. Mereka masih memberikan korban, mereka masih memberikan persembahan, ya mereka masih memberikan korban, mereka masih memberikan persembahan, tapi korbanmu itu palsu. Karena bukan datang dari hati yang bersuka cita, berkorban, memberi persembahan untuk Tuhan. Bukan hanya itu, pengakuan mereka adalah pengakuan yang kosong. Mereka mengakui Tuhan, ya mereka masih mengakui Tuhan. Mereka menyebut nama Tuhan, ya mereka menyebut nama Tuhan. Tapi pengakuan mereka itu sebatas bibir saja. Bukan datang dari hati mereka, bukan datang dari perubahan hidup mereka. Hanya mulut mereka yang mengatakan Tuhan, tapi mereka tidak menyadari bahwa Tuhan hadir di dalam perjalanan hidup mereka. Saudaraku, hati-hati. Mereka melakukan perzinahan. Bukan perzinahan antara laki-laki dengan perempuan, tetapi perzinahan rohani. Ketika mereka menyembah berhala-berhala, bukankah itu sangat menyakiti hati Allah? Allah yang mengikat hubungan janji dengan mereka, tetapi mereka meninggalkan Allah, beribadah kepada ilah-ilah kesia-siaan. Nah, saudara, bagi sang nabi ini merupakan perzinahan yang sangat menyakiti hati Tuhan. Saudaraku, sang nabi melukiskan bahwa seharusnya ikatan perjanjian itu sama seperti ikan pinggang. Sabuk yang melekat begitu kuat, yang mengunci begitu kuat. Seharusnya begitulah ikatan perjanjian itu. Hai orang-orang Yehuda, pahamilah, Allahmu yang mengadakan perjanjian denganmu sesungguhnya sedang memberikan kesempatan bagimu untuk diberkati. Tetapi yang penting, engkau taat. Engkau tetap berpegang. Engkau tetap komitmen. Jangan pernah undur. Jangan pernah menyerah. Ada yang salah, perbaiki. Bertobat dari kesalahan. Ada yang tidak beres, perbaiki. Supaya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya sesuai dengan apa yang terdapat di dalam janji Allah itu. Nah, saudara, jalanilah kehidupan kita ini dalam tugas, tanggung jawab, profesi, pekerjaan, apapun yang Tuhan izinkan bagi kita hari-hari ini dan ke depan. Kita pahamilah bahwa hubungan kita dengan Allah adalah ikatan janji. Allah ingin bagaimana supaya kita menikmati berkat-berkat dari janjinya. Allah ingin bagaimana supaya perjalanan kehidupan kita ke depan kita pahami sebagai kesempatan. Dan jangan sia-siakan kesempatan itu untuk tetap berpegang pada janji Allah. Kalaupun pernah melakukan kesalahan, masih ada waktu. Kalaupun pernah gagal, bangkitlah. Masih Tuhan berikan kesempatan. Kalaupun pernah jatuh, bangunlah. Masih ada waktu, masih ada kesempatan yang Tuhan beri. Tetapi Tuhan akan begitu mengecam orang yang sudah diperingati, tapi tidak pernah mau mendengarkan peringatan. Tapi Tuhan akan begitu murka terhadap orang yang berkali-kali diberikan kesempatan tapi tidak pernah mau menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Tidak tanggung-tanggung apa yang terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi, ketika tentara Babel mengepung Yerusalem. Tidak tanggung-tanggung harta kekayaan Yerusalem, Yehuda, dirampas oleh tentara Babel. Bukan hanya itu saja, bahkan bait Allah dengan segala kekayaan yang ada di dalamnya, segala harta yang ada di dalamnya oleh karena ibadah palsu tadi, dirampas
dan dibawa ke Babel. Dan bukan hanya itu saja. Sebagian dari mereka diangkut dan dijadikan budak di Babel. Saudara, apakah Allah kejam? Tidak. Apakah Allah tidak punya perasaan? Dia punya perasaan. Bukankah Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk bertobat? Bukankah peringatan dari sang nabi sudah pernah disampaikan? Bukankah Tuhan membuka tangannya selebar-lebarnya untuk siapa saja datang kepada Dia? Ya. Tapi ketika semua kesempatan itu tidak digunakan, hati-hati. Nah, saudara, pahamilah, sekali lagi, pahamilah. Ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan umatnya, ketika Tuhan mengadakan perjanjian kepada kita, Alkitab ini banyak mengandung janji. Pegang janji Allah itu. Alkitab ini sering berbicara tentang janji Tuhan. Pegang janji itu. Erat, dekat-dekat janji Tuhan itu. Pegang kuat-kuat janji Tuhan itu. Maka lihatlah bagaimana perjalanan kehidupan Bapak Ibu Saudara akan menikmati berkat-berkat dari janjinya itu. Yang ketiga, yang terakhir, dari pasal 26 sampai pasal 45, kesempatan apa yang Tuhan berikan? Yang ketiga, kesempatan untuk setia di masa sulit. Kesempatan untuk setia, untuk tetap setia di masa-masa sulit. Saudara, barangkali pernah di antara kita berpikir begini. Kalau saya datang beribadah, maka saya diberkati oleh Tuhan. Kalau saya tekun berdoa, maka tidak akan ada masalah. Kalau saya rajin berkorban, rajin memberi untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan membuat perjalanan kehidupan ini akan mulus-mulus saja dan akan aman-aman saja. Nah, saudara, di satu sisi ada benarnya memang, tapi di sisi lain itu keliru juga. Karena pada kenyataannya Tuhan kerap mengizinkan kesulitan terjadi. Tuhan kerap mengizinkan masalah terjadi untuk memproses kita. Kalau hidup ini aman-aman saja, mungkin kita bisa lupa akan Tuhan. Kalau hidup ini mulus-mulus saja, mungkin kita lupa bersyukur, lupa datang kepada Tuhan. Nah, saudara, sang nabi ketika dia dipanggil di pasal 1 tadi, apakah dia tahu bahwa akan mengalami masa-masa sulit? Sesungguhnya tidak. Yang penting dia terima saja kesempatan itu untuk melayani. Tapi setelah dia menjalani, setelah dia menapaki jabatannya sebagai seorang nabi, mulailah masalah datang, kesulitan datang, tantangan datang. Seharusnya yang nabi bisa mengatakan begini, Tuhan, bagaimananya ini? Bukankah Engkau yang memanggil aku? Bukankah Engkau yang memilih aku? Bukankah Engkau yang menetapkan aku? Tapi mengapa masalah yang terjadi? Bukankah kita kerap juga begitu, Bapak Ibu? Tuhan, bukankah aku sudah setia beribadah? Tuhan, bukankah aku sudah setia berkorban? Tuhan, bukankah aku sudah begitu setia berdoa? Tapi mengapa sakit penyakit ini tidak sembuh, Tuhan? Tapi mengapa anak-anak aku pun begini, Tuhan? Tapi mengapa orang tua aku pun begini, Tuhan? Mengapa di tempat pekerjaan pun selalu terjadi masalah, Tuhan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, kalau kita memperhatikan dari pasal 26 sampai 45, sang nabi ditolak. Siapa mau ditolak di antara kita? Tidak ada yang mau ditolak. Orang yang tertolak itu secara psikologis begitu sakit. Kalau seorang anak tertolak oleh orang tuanya, wah, tidak
tidak akan baik pertumbuhan anak itu. Kalau orang tua tertolak oleh anaknya, sebaliknya ya, kalau orang tua tertolak oleh anaknya, tidak akan ada damai sejahtera dalam hidup orang tua itu. Kalau seorang tertolak oleh lingkungan pergaulannya, persahabatannya, dia tidak akan nyaman, dia tidak akan betah, dan dia akan meninggalkan komunitas itu. Yang manusia inginkan adalah bagaimana supaya dia diterima dimanapun dia berada. Sang nabi berasal dari kalangan Yehuda sendiri, tetapi dia ditolak. Dan yang menolak adalah bangsanya sendiri. Kalau Babel menolak ya wajar, karena itu musuh dari Yehuda. Tetapi ini yang menolak adalah bangsanya sendiri. Dia dipilih dari tengah-tengah bangsa itu, tetapi kemudian bangsa itu sendiri menolak dia. Dia dipilih oleh Allah, tetapi orang yang dipilih oleh Allah pun ditolak oleh umat pilihan Allah itu sendiri. Tapi apakah sang nabi mundur? Tidak. Sekali lagi, apakah sang nabi mundur? Apakah sang nabi menyerah? Tidak. Dia tetap berjuang, dia tetap maju. Bukan hanya umat Yehuda yang menolak, dia juga ditolak oleh imam. Saudara, imam-imam di Yerusalem itu kan rohaniawan. Tapi imam-imam itu juga pun menolak dia. Wajar, karena sang nabi menegur para imam bahwa imam-imam itu adalah imam-imam yang melayani dengan motif palsu, dengan kebohongan. Bukan hanya itu, Yeremia hendak dibunuh. Nyawa menjadi pertaruhannya. Saudara, apa yang lebih berharga dari nyawa kalau kita berbicara konteks hidup ini? Tidak ada, bukan? Tidak ada yang lebih berharga dari nyawa. Lebih berharga dari harta kita. Tapi nyawa itu menjadi taruhan. Nyawa sang nabi pun terancam. Apakah dia mundur? Tidak. Sesuatu yang paling berharga dari hidupnya, yaitu nyawanya menjadi taruhan. Tapi dia tidak mundur. Saudara, gulungan kitabnya dibakar. Jangan membayangkan gulungan kitab itu seperti mudahnya membuat tulisan di atas kertas seperti ini. Ini pekerjaan 10 menit selesai. Membuat gulungan kitab itu, media tulisannya, alat tulisnya maksudnya seperti itu, begitu sulit. Untuk membuat satu gulungan kitab membutuhkan biaya yang begitu besar, membutuhkan waktu yang begitu lama, yang begitu cermat. Setelah selesai gulungan kitab itu pun dibakar. Apakah sang nabi mundur? Tidak. Saudara, tidak berhenti di situ. Dia dipenjarakan. Penjara yang begitu menyiksa. Penjara yang membuat orang pasti menyesal pernah dipenjarakan di tempat itu. Penjara seperti itu yang dialami oleh sang nabi. Apakah dia mundur? Tidak. Saudara, kesulitan hidup kita hari-hari ini dibandingkan dengan kesulitan sang nabi, mana lebih besar? Adakah di antara kita yang bisa mengangkat tangannya mengatakan bahwa kesulitan saya lebih besar dari kesulitan Nabi Yeremia? Hampir tidak ada, ya. Ada nyawa yang pernah menjadi taruhan gara-gara melayani Tuhan? Ada di antara kita yang pernah dipenjara oleh karena memberitakan kabar baik? Tidak ada. Saudara harus pahami, saya harus memahami bahwa masa sulit yang diizinkan oleh Tuhan itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya tetap setia. Amin.
Kita tidak tahu masa sulit apa yang terjadi ke depan. Tetapi satu hal yang kita tahu, tangan Tuhan yang kuat akan terus menopang kita, akan terus menopang saudara. Kita tidak tahu tantangan apa yang terjadi di depan. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa ketika saya tetap setia kepada Tuhan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Sang Nabi sudah membuktikan. Seluruh masa sulit itu bisa dia hadapi dengan kekuatan Tuhan. Seluruh tantangan itu dia bisa lalui bersama dengan Tuhan. Masa sulit itu diizinkan Tuhan sebagai kesempatan untuk kita tetap setia.